Kali ini kita akan bahas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan tema yang akan kita bawa yaitu analisis arus kas dan modal kerja. Analisis arus kas ini sejalan dengan laporan arus kas atau bisa disebut dengan cash flow statement. Nah, laporan arus kas ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan yang akan datang. Laporan arus kas ini, dengan ada laporan arus kas, maka kita bisa tahu kemana arah arus kas, bisa dari masuk ataupun keluar gitu. Setelah laporan arus kas ini adalah salah satu bagian dari laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Oke, next. Ada beberapa poin yang akan kita kupas dari analisis arus kas. Yang pertama kita akan kupas tentang kegunaan laporan arus kas. Kemudian kita kupas tentang kas dan pengulangan arus kas. Kemudian teknik analisis arus kas, isi dan bentuk arus kas. Kemudian ilustrasi analisis arus kas perusahaan industri atau contoh dari arus kas ini. Oke, next. Yang pertama, kegunaan laporan arus kas. Kegunaan laporan arus kas ini adalah kemampuan perusahaan menggenerate kas, kemudian berencana mengontrol arus kas. Mengontrol arus kas ini mengontrol arus kas masuk dan keluar. Kemudian kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Kemudian juga informasi bagi investor dan kreditor. Kemudian kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian alasan perbedaan antara laba bersih dan pengeluaran kas. Kemudian kita yang selanjutnya adalah pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya. Oke, next. Oke, masuk ke atau yang ketiga yaitu kas dan pengelolaan arus kas. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi kas. Dalam laporan ini, kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat digunakan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar. Kemudian ada tiga komponen penting yang tiga komponen penting dari arus kas. Yang pertama ada operasional, investasi, dan pembiayaan. Nah, di operasional ini adalah semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikelompokkan dalam golongan ini, dan juga arus kas masuk yang berasal dari kegiatan operasional dan juga arus kas keluar. Yang harus diingat dari operasional ini adalah kegiatan operasional ya, itu berkaitan dengan laba, kemudian beban penyusutan, akun-akun yang tidak berhubungan, kemudian ada aktiva lancar dan hutang lancar. Itu poin yang harus diingat. Pertama tadi ada laba, beban penyusutan, akun-akun yang tidak berhubungan, aktiva lancar, dan hutang lancar. Kemudian kita lanjut ke investasi atau kegiatan investasi. Dan investasi ini adalah yang harus diingat, dia itu berkaitan dengan aktiva lancar atau aktiva tetap. Investasi aktiva tetap itu berkaitan dengan pembelian tanah, penjualan mesin, pembelian mesin. Kemudian terakhir ada pembiayaan atau pendanaan. Ini berkaitan dengan pinjaman dana, suntikan modal, penjualan atau pembelian saham. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi di pendanaan ini atau di pembiayaan ini lah yang penting, yang berkaitan dengan ini adalah hutang-hutang jangka panjang, kemudian pembelian saham, penerimaan modal, penanaman modal, hutang bank, dan dividen. Jadi hutang-hutang jangka panjang seperti misalnya hutang bank itu masuk ke dalam pembiayaan atau pendanaan. Nah, yang paling jarang itu adalah
pembelian saham, kecuali di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Oke, next. Kita masuk ke teknik analisis arus kas. Yang pertama, menganalisis laporan arus kas yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi kan ada perusahaan yang sudah menyediakan misalnya laporan arus kas, kita tinggal menganalisisnya aja. Kemudian kedua, ada menganalisis berdasarkan informasi hanya dari laporan neraca dan laba rugi. Dengan kata lain, laporan arus kasnya belum ada. Jadi di perusahaan itu kan misalnya ada neraca dan laba rugi, cuman laporan arus kasnya belum tersedia. Nah, kita bisa menganalisis. Oke, next. Isi dan bentuk arus kas. Bentuk arus kas ini ada dua, yaitu direct method dan indirect method. Direct method ini maksudnya adalah metode yang langsung, dan indirect method adalah metode yang tidak langsung. Nah, metode langsung itu adalah pelaporan arus kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Nah, metode langsung ini kita harus mengetahui nilai kas penjualan tunai dan penjualan piutang. Kalau di metode yang tidak langsung, itu mengkaji dari neraca dan laba rugi. Kita perlu neraca dan laba rugi ini dalam jangka waktu 2 tahun, kita sudah bisa melakukan penyusunan laporan arus kas. Itu yang di indirect method atau metode yang tidak langsung. Oke, next. Ini adalah contoh dari metode langsung, harus kita metode langsung. Di sini tertera tadi yang sudah kita bahas, operasional, kemudian ada investasi, dan juga pembiayaan. Metode juga saya punya catatannya, kita harus mengetahui nilai kas penjualan tunai dan penjualan piutang. Nah, sebagai kita tahu kan di laporan keuangan tuh tidak ada, maksudnya penjualan tunai dan penjualan piutang dari laba rugi. Jadi kita harus mencari dulu untuk metode langsung ini. Kemudian next. Nah, ini metode yang tidak langsung. Dia cuma butuh dari 2 tahun dari laba rugi dan neraca laba rugi. Jadi dibandingkan dari tahun ke tahun, misalnya dari tahun yang sebelumnya dengan tahun yang akan datang. Misalnya tahun 2019 sama tahun 2020 gitu. Aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk. Dalam aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk, ada 4 pokok utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah selama tahap perkenalan dan pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Jadi selama perkenalan dan pertumbuhan siklus kehidupan produk, biasanya kasnya itu beroperasi secara negatif. Kemudian yang kedua adalah pada tahap pertumbuhan, aliran kas bersih atau net biasa negatif atau produktif, tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Jadi pada tahap pertumbuhan produk, di mana aliran kas bersih atau negatif dan positif. Jadi aliran kasnya bisa saja negatif dan bisa saja positif, tergantung tingkat pertumbuhan atau besarnya investasi. Jadi arus kas tersebut menjadi negatif dan positif itu tergantung lagi terhadap pertumbuhan besarnya investasi atau tingkat keuntungan yang kita dapat dan investasi dari investor kepada perusahaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kas atau laba secara positif. Kemudian yang siklus yang ketiga yaitu adalah pada tahap kedewasaan, kas
net atau kas bersih biasanya positif. Jadi di mana pada tahap kedewasaan suatu produk atau suatu perusahaan, di mana kasnya biasanya positif karena sudah mendapatkan banyak investasi atau suntikan dana. Kemudian pada tahap penurunan kas net biasanya negatif. Di sini pada tahap penurunan adalah pada tahap di mana kasnya itu menjadi negatif atau bisa kita katakan rugi. Kemudian di sini ada gambar atau kurva dari airan kas dan siklus produk. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pada tahap perkembangan atau perkenalan, pertumbuhan dan kedewasaan, di sini kasnya menjadi naik dan turun. Kemudian di sini di gambar kedua kita bisa melihat di sini airan kasnya tersebut naik turun, tetapi di sini juga ada investasi dan operasi yang membuat airan kasnya itu menjadi naik dan turun atau positif dan negatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan airan kas, mana ini adalah pokok kedua. Di sini ada dua materi atau dua pokok utama, yaitu adalah tambahan kas. Jadi tambahan kas itu memiliki rumus, yaitu adalah tambahan hutang ditambah dengan tambahan modal saham, kemudian ditambah dengan aktiva non kas. Pembahasan yang kedua adalah persamaan tersebut mewujudkan perubahan kas sama dengan perubahan komponen lainnya dalam neraca. Jadi apabila ada perubahan antara pertambahan hutang ditambah dengan modal saham kemudian dikurang dengan tambahan aktiva nol, di sini dapat merubah komponen-komponen dalam neraca hingga membuat neraca itu menjadi naik dan turun. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah penyusunan laporan airan kas melalui neraca. Di sini ada beberapa materi, dua pokok utama, yaitu adalah penyebab perubahan kas dikelompokkan dalam 3 macam kelompok. Di sini ada penyebab utama perubahan kas itu. Yang pertama adalah investasi. Investasi ini bisa kita lihat sangat berpengaruh terhadap perubahan kas, di mana investasi adalah dana dari investor untuk suatu perusahaan, sehingga dana tersebut mempengaruhi kas dari perusahaan kita. Yang kedua adalah pendanaan. Pendanaan ini dapat berupa dari pendanaan dari kita ataupun dari investor yang lainnya, sehingga pendanaan ini sangat berpengaruh atau menyebabkan perubahan kas. Yang ketiga adalah operasi. Operasi di sini adalah kegiatan atau aktivitas perusahaan kita, di mana perusahaan kita dapat naik dan turun, positif dan negatif, dan ini juga menyebab perubahan kas. Di sini pokok kedua yaitu tugas analisis adalah mengelompokkan perubahan-perubahan neraca ke dalam 3 bentuk kelompok tersebut. Jadi analisis dalam suatu perusahaan, tugas dari analisis itu analisis neraca, di mana tugas mereka adalah mengelompokkan perubahan-perubahan, baik itu perubahan untung, rugi, naik dan turunnya suatu perusahaan di dalam neraca, mereka mengubahnya ke dalam neraca dari 3 pokok tersebut. Kemudian perubahan dalam neraca operasi. Di sini perubahan dalam neraca operasi. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah kenaikan atau penurunan piutang dagang. Perubahan dalam neraca dapat berubah apabila ada kenaikan atau penurunan piutang dagang. Kemudian sebab yang kedua adalah kenaikan atau penurunan persediaan. Jadi kenaikan atau penurunan persediaan juga dapat merubah neraca operasi. Kemudian kenaikan atau penurunan aktiva lancar lainnya. Kenaikan dan penurunan aktiva lancar seperti pendapatan, keuntungan dan investasi juga dapat merubah neraca operasi. Kemudian akumulasi depresiasi
Kemudian hutang dagang. Hutang dagang juga dapat mengubah neraca operasi karena hutang dagang hutang dagang atau hutang lancar lainnya. Yang berikutnya adalah hutang pajak. Hutang pajak juga dapat merubah neraca operasi. Kemudian laba bersih. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah perubahan dalam neraca pendanaan. Jadi perubahan dalam neraca pendanaan disebabkan atau penyebabnya itu adalah hutang wesel. Hutang wesel adalah penyebab salah satu dari perubahan dalam neraca pendanaan. Kemudian bagian hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar dan hutang jangka panjang juga dapat merubah perubahan neraca pendanaan. Kemudian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang juga berpengaruh terhadap perubahan dalam neraca pendanaan. Kemudian hutang non lancar. Hutang non lancar juga dapat mempengaruhi perubahan dalam neraca pendanaan. Kemudian saham biasa dan agio saham. Jadi saham biasa juga dapat merubah perubahan neraca pendanaan. Kemudian dividen. Dan kemudian lagi adalah pembelian saham kembali atau treasury stock. Treasury stock juga dapat merubah neraca pendanaan. Kemudian perubahan dalam neraca investasi. Di sini perubahan dalam neraca investasi diakibatkan atau penyebabnya yaitu adalah investasi pada surat-surat berharga. Di sini investasi pada surat-surat berharga baik itu obligasi dan sebagainya juga dapat merubah neraca investasi. Kemudian bangunan, pabrik dan peralatan. Bangunan, pabrik dan peralatan adalah aset tetap atau aset yang tidak bergerak juga dapat merubah neraca investasi suatu perusahaan. Kemudian harga perolehan aset. Harga perolehan aset seperti harga mesin, harga peralatan atau dan sebagainya itu dapat juga merubah neraca investasi. Kemudian aset lainnya. Kemudian di sini kita dilihatkan dengan gambar atau contoh laporan arus kas. Di sini kita bisa melihat langsung bagaimana suatu perusahaan membuat laporan arus kas secara langsung. Di sini kita bisa melihat arus kas dari aktivitas 0 per ASI, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini datanya sudah bisa kita lihat apa saja arus kas yang masuk dalam aktivitas investasi seperti pencairan obligasi, pencarian deposito, dan angkanya di sini sesuai dengan perusahaan tersebut. Kemudian di sini contoh kedua adalah laporan arus kas metode tidak langsung. Masih dengan perusahaan yang sama, kita bisa melihat apa-apa saja atau apa-apa saja yang masuk dalam arus kas aktivitas operasi. Kita bisa lihat di sini arus kas aktivitas operasi, arus kas secara tidak langsung dan langsung adalah sama. Kemudian datanya juga berasal dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke modal kerja. Oke, modal kerja ini ilustrasinya begini. Contoh gambarannya, misalnya ini ada dua perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki aset lancar itu 200 juta, sedangkan perusahaan B memiliki aset lancar itu sekitar 300 juta. Nah, perusahaan mana yang bagus untuk kita berinvestasi? Tentu kita gak bisa lihat dari aset lancarnya aja. Kita coba kupas dari utang lancarnya. Nah, perusahaan A tadi kan 200 juta. Misalnya utang lancarnya itu sekitar 120 juta. Sedangkan perusahaan B yang mempunyai aset lancar 300 juta, utang lancarnya misalkan 350 juta. Nah, modal kerja dari aset A tadi yang utang lancarnya 120 juta, lalu modal kerjanya plus 80. Sedangkan di perusahaan B
utang lancarnya 350, maka modal kerjanya adalah minus 50. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Perusahaan B ini dia akan meminjamkan uang lagi, atau ya aplikasinya bisa jadi bisa bangkrut gitu aplikasinya. Nah, tentunya kalau dilihat dari modal kerja ini, tentunya kita bagus berinvestasi di perusahaan A kalau dari modalnya. Cuman bukan hanya dari satu indikator ini ya, bukan hanya dari satu indikator modal kerja, masih banyak indikator lain yang mempengaruhi mempengaruhi pengusaha untuk berinvestasi gitu. Itu sekilas gambaran dari modal kerja. Okay, next. Nah, sebelum ada konsep, sebelumnya sampai ke konsep modal kerja, pertamanya ada susunan dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja, laporan dana, sumber fund statement, penggunaan dana, stand of change in financial position. Nah, berdasarkan laporan arus kas, laporan dan sumber penggunaan dana diolah dari dua periode laporan keuangan. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada, yaitu laba neraca dan laba rugi. Laporan ini dapat disajikan dalam dua cara, yaitu laporan perubahan posisi keuangan dengan konsep modal kerja, laporan perubahan posisi keuangan dengan konsep kas. Nah, setelah keluarnya FASB nomor 95 yang melahirkan laporan arus kas, laporan sumber penggunaan dana ini sudah jarang dipakai, lagi. Oke, next. Laporan sumber dan penggunaan konsep modal kerja. Nah, tadi kita udah bahas tentang modal kerja. Jadi modal kerja ini aktif lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dan kepentingan kreditur jangka pendek. Oke, next. Oke. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.